Baik, pada saat ini saya dan anggota kelompok akan mempresentasikan proyek RPL kami, yaitu yang bernama Library Go. Library Go ini adalah aplikasi website peminjaman buku untuk mahasiswa. Untuk nama-nama anggota kelompok dapat di-scroll ke bawah. Di situ ada Yakob Rahayaan, kedua ada Lourdes Bajo, dan ketiga ada Fernando Tadius. Untuk memulainya kita bisa scroll ke atas dan get start. Pada saat ini saya akan mendemokan bagaimana user untuk mengakses halaman admin. Untuk mengaksesnya kita bisa klik admin dan memasukkan data yang sesuai. Di situ ada nama lengkap, Jacok, untuk tampilan awal dashboardnya seperti ini. Kita bisa mengklik member untuk melihat daftar member atau mahasiswa yang terdaftar pada aplikasi. Kita bisa balik lagi ke dashboard dan melihat halaman peminjaman untuk melihat nama-nama peminjam buku pada aplikasi ini. Selanjutnya kita bisa mengklik halaman pengembalian untuk melihat user-user yang sudah mengembalikan buku. Balik lagi ke dashboard, kita bisa melihat halaman denda untuk melihat user yang terlambat mengembalikan buku. Selanjutnya, kita bisa pergi ke halaman buku untuk melihat daftar-daftar buku yang ada. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menambah buku di website ini. Nah, selanjutnya untuk menambahkan buku, kita bisa mengklik tambah buku yang ada di sudut kiri atas. Nah, di sini terdapat form tambah buku untuk kita bisa menambahkan buku pada aplikasi website ini. Pertama, kita bisa pilih cover bukunya. Kita bisa pilih file dan pilih cover gambar yang akan kita gunakan. Di sini untuk ID bukunya kita bisa mengisi dengan kode INF 06 dan untuk kategorinya kita pilih informatika. Untuk judul bukunya kita menggunakan manajemen basis data menggunakan MySQL. Nah, nama pengarangnya sesuai yang ada di buku yaitu Robianto M.Com. Dan penerbitnya adalah PT Erlangga. Untuk tahun terbit sendiri kita pilih tahun 2017 pada tanggal 1 Maret. Untuk jumlah halamannya sendiri yaitu eh, kita misalkan saja 300. Untuk bagian sinopsisnya kita misalkan saja dengan mengisinya dengan kata Loren. Dan kita bisa mengklik tambah untuk menambahkan buku ini. Di sini berhasil ditambahkan, data buku berhasil ditambahkan, kita klik OK. Dan kita kembali ke dashboard. Dan kita klik buku. Di sini kita lihat scroll ke bawah di bagian kanan
buku kita sudah ada. Yang ini, manajemen basis data menggunakan MySQL. Untuk mengeditnya, kita bisa klik edit. Di sini misalnya kita ingin edit di bagian sinopsisnya, kita tambahkan misalnya loremnya menjadi 3 kali, dia lorem, lorem, lorem. Dan kita klik edit untuk mengkonfirmasinya. Dan di sini data buku berhasil diupdate. Kita klik OK. Dan di sini juga kita bisa mendelete buku yang tadi. Kita klik bagian delete. Dan di sini ada pesan konfirmasi sebelum kita hapus. Jadi ada pesannya ada yang yakin ingin menghapus data buku. Kalau kita tidak ingin menghapusnya, kita bisa cancel. Dan kalau kita ingin hapus, kita bisa klik OK. Di sini kita akan coba untuk hapus. Kita klik OK. Data buku berhasil dihapus. Kita klik OK lagi. Dan kita lihat buku yang tadi sudah kita hapus. Sekian dari penjelasan untuk bagian admin. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk cara mendemokan untuk masuk di sebagai user mahasiswa di situs apa web Library Go. Jadi kita masuk dulu ke mahasiswa. Di sini ada untuk login kita harus dimintai memasuki nama apa data-data berupa nama lengkap, NIM atau password. Tapi jika belum memiliki akun atau baru pertama kali masuk mengunjungi di web Library Go, kita harus mendaftar dulu. Pertama kita masuk di Sign Up. Nah, di Sign Up ini kita wajib wajib sekali untuk mendaftarkan data diri kita berupa NIM, kode member, nama lengkap, password, confirm password lagi, jenis kelamin, angkatan, jurusan, nomor telepon, dan tanggal pendaftaran akun Anda. Namun kami sudah memiliki akun, jadi kami sudah tidak perlu membuat akun lagi atau mengisi lagi data kami, jadi tinggal login saja. Oke, di login ini kami tinggal mengisi saja data-data kami berupa apa? Setelah sudah mengisi data-data, kita tinggal login dengan mengklik Sign In. Setelah sudah berhasil login, kita akan muncul di halaman utama dari web Library Go. Terdapat ada 4 fitur, yaitu daftar buku, peminjaman, pengembalian, dan denda. Kita masuk dulu di pertama. Masuk di fitur lihat daftar itu kita akan eh, dimunculkan oleh berbagai daftar-daftar buku yang ada di Library Go. Ini ada berbagai buku dari berbagai kategori juga, ada yang dari bisnis, filsafat, dan informatika, dan juga lain-lain. Kalau mau ingin melihat salah satu dari buku tersebut, tinggal bisa masuk di detail. Setelah sudah masuk di detail, kita akan muncul di deskripsi atau untuk rincian dari buku tersebut. Saya masuk di buku Filosofi Teras, jadi di sini ada beberapa informasi yang mengenai tentang buku Filosofi Teras, yaitu dari kategorinya itu kategori bukunya itu filsafat, pengarangnya itu ada, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman dari buku tersebut, dan deskripsi singkat mengenai buku tersebut. Selain itu juga kita ada terdapat fitur batal atau pinjam. Nanti saya akan menjelaskan atau mendemokan eh, cara meminjam di web Library Go sebagai user mahasiswa. Kita kembali lagi karena saya akan menjelaskan dulu fitur-fitur yang ada di Library Go secara rinci. Setelah masuk di daftar buku, kita masuk lagi ke peminjaman. Di
Fitur peminjaman di sini kita akan disuguhkan atau ditampilkan oleh berbagai daftar. Untuk peminjaman ini, kalau kita sudah meminjam di lihat daftar tadi, nanti akan terdapat daftar-daftar yang ada di peminjaman, namun eh, telah kosong karena tidak terdapat aktivitas meminjam saat ini oleh kami, jadi terdapat kosong. Setelah itu kita keluar lagi, masuk lagi ke fitur pengembalian. Masih di fitur pengembalian, jadi kita di sini untuk daftar ini kita bisa melihat daftar-daftar buku-buku apa saja, list-list apa saja yang kita sudah berhasil pengembalian dengan berbagai status atau statusnya itu keterlambatan. Kita mengalami keterlambatan atau tidak. Untuk maksud dari keterlambatan ini itu jika kakak atau adik yang meminjam terus kalau misalnya lewat dari batakan nanti akan dikenai terlambat, dikenai status terlambat dan juga ada dikenai juga denda. Namun di sini ada berbagai list, ada dua list juga yang keterlambatannya ya atau tepat waktu dan juga tidak atau tidak tepat waktu. Masuk lagi ke denda. Di fitur terakhir di web Library Go ini ya terdapat list denda. Jadi maksud dari fitur ini atau list ini kita bisa melihat beberapa apa saja nanti yang list-listnya itu buku-buku apa saja yang akan dikenai denda kalau kita terlambat mengembalikannya setelah meminjam. Itu bisa terjadi karena sudah melewati batas waktu dari masa peminjaman tersebut. Kita kembali lagi. Jadi setelah saya menjelaskan secara rinci mengenai keempat fitur yang ada di web Library Go, saya akan sendiri akan mendemokan langsung cara meminjamnya. Pertama, kita masuk di daftar buku, terus pilih saja salah satu dari berbagai buku-buku yang ada di sini. Contohnya, saya masuk di dasar-dasar pemrograman web. Kita klik saja di detail, kita scroll ke bawah. Nah, kita boleh menekan pinjam. Jadi kalau untuk menekan pinjam ini berarti maksudnya kita akan meminjam buku ini. Setelah kita mengklik, terdapat daftar lengkap mahasiswa. Jadi kita memastikan dulu data-data dari buku ini dan juga data diri kita sebelum ini. Kalau misalnya ada kesalahan atau keliru begitu mengenai data-data di atas, mungkin bisa diperbaiki dahulu. Dan juga form pinjam buku ini sangat penting. Kita bisa lihat ID buku, NIM, pilih ID admin. Untuk pilih ID admin, ada tiga admin ini sesuai dengan anggota kelompok kami. Ada berupa berjumlah tiga. Contoh saya memilih ID admin yang pertama. Terus untuk tanggal peminjamannya, saya meminjam di tanggal 16 atau hari ini, 16 Desember 2024. Tenggat pengembaliannya saya eh, tentukan itu tanggal 23 atau minggu depan, 7 hari ke depan. Setelah sudah mengecek dari atas sampai ke bawah data-data tersebut sudah sesuai, jadi kita langsung pinjam. Nah, di sini terdapat notifikasi bahwa kita berhasil untuk meminjam buku tersebut. Kita tekan OK, kita kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Sampai di sini kita ingin kalau mau mengecek daftar pinjam yang buku tadi, masuk saja di peminjaman dan
muncul di sini. Jadi dari sini sudah muncul buku kita ini yang berjudul Dasar-dasar Pemrograman Web. Nama nama Alfa sebagai username akun kita begitu. Untuk nama adminnya itu kan admin satu. Jadi kita berikan akses kepada Jacob untuk memantau. Langsung di sini ada tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Kita harus perhatikan ini untuk tanggal pengembaliannya jangan sampai lewat dari tanggal 23. Kalau sudah lewat nanti dikenai denda. Lanjut, kalau misalnya kalau sudah selesai begitu untuk membaca-membaca buku ini, kalau sudah tidak perlu lagi atau mau ingin mengganti dengan buku lain, meminjam buku lain, perlu kita langsung kembalikan saja supaya tidak dikenai denda. Masuk ke sini, kita sini ada lihat ID peminjaman, ID buku ini ada data-data berupa buku yang kita pinjam. Keterlambatannya tidak karena tidak sampai tanggal 23. Denda juga tidak ada karena kita belum dikenai denda karena masih tepat waktu. Kita kembalikan saja. Muncul lagi notifikasi. Terima kasih telah mengembalikan buku. Jadi buku itu kita sudah kembalikan, sudah kasih ke admin, bilang, Bang admin, aku sudah selesai baca buku, jadi aku kembalikan saja. Setelah sudah selesai, nah kalau sudah selesai, kita mau mengecek lagi apakah sudah dikembalikan atau belum. Kita cek di fitur pengembalian. Nah, muncul sudah. Muncul sudah ini daftar yang kita kembalikan ini, bukunya ini dasar-dasar pemrograman web, tanggal pengembaliannya juga sama, tanggal 16, dengan keterlambatan tidak. Berarti tepat waktu. Kalau ya, ya udah lewat batas. Jadi begitu cara meminjam buku di Library Go secara tepat waktu. Jadi kalau kita meminjam secara tepat waktu saya demokan seperti yang tadi. Kalau yang mau kita cara mendemokan yang tidak tepat waktu atau nanti udah telat, nanti kena denda, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Fernando Tadios. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana jika user terlambat mengembalikan buku dan mendapatkan denda. Yang pertama di sini kita melihat di daftar buku, lalu kita memilih salah satu buku di sini. Sebagai contoh, saya akan memilih panduan dasar Ubuntu untuk pemula. Kita klik detail, lalu di sini langsung kita tekan aja pinjam. Di sini kita lihat dulu pada pilih admin, kita pilih admin 3. Lalu tanggal pinjamnya di sini, karena di sini kita akan menemukan bagaimana bagaimana jika mendapatkan denda. Sebagai contoh di sini saya memiliki tanggal 1, di mana tanggal pengembaliannya itu jatuh pada tanggal 8 bulan 12 2024, di mana itu sudah melewati batas deadline, di mana sekarang adalah tanggal 16. Sini kita langsung saja pinjam. Oke, lihat pada dashboard. Pada peminjaman sini eh, kita akan mencoba kembalikan. Kita klik kembalikan.
Di sini kita lihat pada keterlambatan, di mana di sini keterlambatannya ya, dan dendanya itu 10.000. Nah, dikarenakan kita telah mengembalikan buku saat setelah deadline, di mana itu tanggal 8 dan sekarang adalah tanggal 16. Lalu sini kita klik kembalikan. Lalu ada notif Anda terlambat mengembalikan buku, harap bayar denda sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Ini kita klik OK saja. Lalu terima kasih. Lalu ada notif lagi, terima kasih telah mengembalikan buku. Klik OK saja. Kembali pada dashboard. Sebelum itu kita lihat dulu pada pengembalian. Pada pengembalian ini, eh, pada buku yang kita pinjam itu, di sini keterangannya itu, keterlambatannya itu, keterangannya ya, dan dendanya itu di sini 10.000, di mana kita nanti akan membayar denda itu pada menu denda. Pada menu denda ini ada informasi buku kita yang lambat dikembalikan, di mana di sini kita akan membayar dendanya sebesar 10.000. Kita klik saja bayar. Pada menu ini kita akan memasukkan jumlah denda yang ingin kita bayar, di mana dendanya itu adalah 10.000. Setelah itu kita klik saja bayar. Langsung ada notif denda berhasil dibayar. Klik saja OK. Nah, dari apa menu denda ini sudah tidak ada buku yang tadi karena kita telah membayar denda itu. Langsung aja masuk ke dashboard. Kita lihat di pengembalian. Nah, di menu pengembalian ini buku yang kita pinjam tadi itu telah dibayar, di mana pada denda ini keterangannya itu telah nol, di mana tadi itu 10.000. Karena kita telah membayarnya, jadi di sini keterangannya sisa nol. Mungkin itu saja eh, demo kami untuk proyek ini. Sekian, terima kasih.